Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami di mana materinya adalah pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, yang mana pembuatan tugas ini dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Musayana Jabani STMM. Dan sebelum kita masuk ke materi, ini dia perkenalan anggota kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama sinisnya dengan NIM 2040701 selaku pemateri kedua dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Rastika dengan NIM 200403024 selaku pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pemahaman dasar tentang K3. Jadi, menurut American Society of Safety and Engineering atau ASSE, K3 diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditujukan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja. Secara umum, keselamatan kerja dapat dikatakan sebagai ilmu dan penerapannya yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan kerja, serta cara melakukan pekerjaan guna menjamin keselamatan tenaga kerja dan aset perusahaan agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian lainnya. Keselamatan kerja juga meliputi penyediaan APD, perawatan mesin, dan pengaturan jam kerja yang manusiawi. Sedangkan kecelakaan kerja menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Sumakmur tahun 2009. Kecelakaan kerja ialah suatu peristiwa atau momen yang tidak diharapkan yang merugikan pada manusia, mengakibatkan kerusakan harta benda atau kerugian pada proses. Terus yang kedua, menurut Gunawan serta Waluyo tahun 2005, kecelakaan kerja ialah suatu peristiwa yang tidak direncanakan serta tidak diinginkan yang bisa mengganggu proses produksi atau operasi, mengakibatkan kerusakan harta benda atau aset, mencederai manusia, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan. Terus yang ketiga, menurut Heinrich Petersen dan Ross tahun 1980, kecelakaan kerja ialah suatu peristiwa yang tidak terencana serta tidak terkendali akibatnya karena suatu aksi atau reaksi suatu objek, bahan, orang atau radiasi yang menyebabkan cedera atau peluang karena lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis kecelakaan kerja. Menurut Baird serta Germain tahun 1960 ada 3 tipe kecelakaan kerja, yakni yang pertama accident, yang kedua insiden, yang ketiga near miss. Menurut Sudarmayanti tahun 2011, berdasarkan pada tempat kerja serta waktu, kecelakaan kerja dibagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama kecelakaan kerja karena langsung kerja, kedua kecelakaan saat atau waktu kerja, ketiga kecelakaan di perjalanan atau dari rumah ke tempat kerja serta sebaliknya lewat jalan yang wajar. Terus yang keempat penyakit karena kerja. Sedangkan menurut Sumakmur tahun 1981, berdasarkan pada tingkat kerja yang diakibatkan kecelakaan kerja dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, kecelakaan kerja enteng, kedua, kecelakaan kerja sedang, ketiga, kecelakaan kerja berat. Baiklah, kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu penyebab kecelakaan kerja. Berdasarkan pada hasil statistik, pemicu kecelakaan kerja itu biasanya disebabkan oleh 85%-nya itu karena aksi yang berisiko atau unsafe act, serta 15%-nya itu biasanya dikarenakan oleh keadaan yang berisiko atau unsafe condition.
kita bahas yang pertama itu keadaan yang berisiko atau unsafe condition, di mana hal ini dikarenakan beberapa faktor lingkungan fisik yang bisa memunculkan kecelakaan seperti mesin tanpa pengaman, penerangan yang tidak cocok, alat pelindung diri atau APD tidak efisien, lantai yang berminyak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, aksi yang berisiko atau unsafe act, yakni tingkah laku atau kesalahan-kesalahan yang bisa memunculkan kecelakaan seperti asal-asalan, tidak menggunakan alat pelindung diri, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan oleh gangguan kesehatan, gangguan pandangan, penyakit, risau, dan minimnya pengetahuan dalam proses kerja, langkah kerja, dan sebagainya. Kecelakaan kerja bisa juga dikenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu aspek fisik yang mencakup penerangan, suhu udara, kelembapan, cepat rambat udara, nada, vibrasi mekanis, radiasi, desakan udara, dan sebagainya. Yang kedua aspek kimia, yakni berbentuk gas, uap, debu, kabut, awan, cairan, serta beberapa benda padat. Yang ketiga aspek biologi, baik dari kelompok hewan ataupun dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang keempat aspek fisiologis, seperti konstruksi mesin, sikap, serta langkah kerja. Kemudian yang terakhir aspek mental atau psikologis, yakni formasi kerja, hubungan di antara pekerja, atau mungkin dengan entrepreneur, pemeliharaan kerja, dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu bagaimana cara mengatasi kecelakaan kerja. Nah, dalam kecelakaan kerja bisa dihindari dengan memperhatikan faktor-faktor. Nah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu mengenai aspek lingkungan. Dalam aspek lingkungan ini, kita harus memenuhi persyaratan keselamatan, mencakup keadaan gedung serta tempat kerja yang bisa menjamin keselamatan, kemudian memenuhi penyelenggaraan ketata rumah tanggaan, mencakup penyusunan penyimpanan barang, peletakan serta pemasangan mesin dan pemakaian tempat serta ruang. Yang kedua itu aspek mesin serta perlengkapan kerja. Nah, mesin serta perlengkapan kerja ini tuh mesti didasarkan pada rencana yang baik dengan memperhatikan ketetapan yang berlaku. Kemudian yang ketiga itu aspek peralatan kerja. Nah, dalam aspek peralatan kerja ini terdapat alat pelindung diri berbentuk baju kerja, kacamata, sarung tangan, dan semuanya mesti pas ukurannya hingga memunculkan kenyamanan dalam penggunaannya. Ini tuh biasanya terjadi jika di suatu proyek. Kemudian aspek manusia, untuk mencegah kecelakaan pada aspek manusia itu mencakup ketentuan kerja, memperhitungkan batas potensi serta keterampilan bekerja, menyediakan beberapa hal yang mengurangi konsentrasi kerja, menegakkan disiplin kerja, dan hindari tindakan yang menghadapan kecelakaan. Selanjutnya yaitu kecelakaan kerja bisa juga dikurangi, dihindari atau dijauhi dengan mengaplikasikan program yang diketahui dengan 3A atau Triple F, yakni yang pertama itu engineering atau teknik. Nah, engineering itu berarti aksi pertama untuk melengkapi semua perkakas serta mesin dengan alat pencegah kecelakaan. Yang kedua itu ada education atau pendidikan. Nah, education itu berarti perlu memberi pendidikan serta latihan pada para pegawai untuk memberikan rutinitas kerja serta langkah kerja yang pas dalam rencana sampai kondisi yang aman atau safety semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga itu enforcement atau penerapan. Nah, enforcement itu berarti aksi penerapan yang memberikan jaminan jika ketentuan pengendalian kecelakaan itu dikerjakan. Kemudian masalah kerja di tempat kerja. Yang pertama itu kewalahan menangani pekerjaan. Nah, bagaimana cara mengatasi atau solusi dalam hal tersebut? Sebaiknya kita berbicara dengan atasan mengenai beban pekerjaan yang dirasa terlalu berat. Kemudian pilih waktu yang tepat untuk berbicara dengan atasan. Usahakan tidak di jam-jam sibuk. Kemudian yang kedua itu membuat kesalahan fatal. Solusinya sebaiknya itu kita cepat-cepat menginformasikan kesalahan kita kepada atasan. Kemudian
Yang ketiga, konflik dengan rekan kerja. Yang keempat, rekan kerja mengakui hasil pekerjaan Anda sebagai idenya. Yang kelima, atasan tidak melihat hal yang telah Anda kerjakan. Dan yang terakhir, atasan Anda resek atau dipecat. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai